Orang kalau udah meninggal dunia udah kagak lagi bisa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahru ummati. Sadaqallah wa sadaqa Rasulun Nabiyul Habibul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, para hujjaj, para ustadz, terkhusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ketua Majelis Taklim Lailatul Arbi'ah Al-Mukarram Bapak Ustadz Subarkah. Mana? Ada. Yang saya hormati dan yang juga yang saya muliakan, Ketua Panitia Pelaksana Al-Mukarram Ustadz Muhammad Adli Fauzi, yang tadi udah ngupas nasab riwayat silsilah Kampung Jemblongan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kami, orang tua kami yang hadir di kesempatan malam hari ini, Al-Mukarram Bapak Haji Karsan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Irfan Syahrir, qori kita, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Nanang Hidayat, yang suaranya merdu banget, tinggi melengking. Kalau model saya yang baca begitu, Bu, udah kecengklak berapa kali tahu. Kita doain beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga suaranya sehingga kita bisa terus menikmati lantunan ayat Al-Qur'an yang indah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para guru-guru saya, yang mohon maaf kalau nggak kesebut namanya, para tokoh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Suparto, beserta seluruh jajaran RT-nya, terkhusus Ketua Lingkungan RT 05 yang nan jauh di sana. Lagi di mana dia? Kalimantan. Lagi di Kalimantan, lagi di Pontianak. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Para orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, adik-adikku sekalian yang hadir di kesempatan malam hari ini, yang insya Allah berkumpulnya kita di malam hari ini mendatangkan keberkahan buat diri kita, keberkahan buat orang tua kita, keberkahan buat para saudara, tetangga-tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah curahkan selalu keberkahannya untuk kampung halaman kita. Amin ya rabbal. Puja-puji dan syukur tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa dan selalu terucapkan, terlimpahkan kepada baginda alam Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam sudah menunjukkan hampir jam 10:30. Terus apa kagak ini?
Orang-orang udah pada melewat semua. Iya udah pada ngempet baik di tembok, udah pada nyari tembok semuanya. Udah makan. Iya mau sambil makan, sambil ngemil, sambil ngapain gue bebas kalau saya mah. Ya, aku udah habis kali makanan. Hadirin rahimakumullah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa berkumpul, bermuajah, bertatap muka, duduk bareng di sini dalam rangka acara syukuran menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Begitu yang saya baca dalam undangan. Di bawahnya ada tulisan Ketua Panitia Muhammad Adli Fauzi, masih muda, ganteng, belum nikah. Jadi saya promoin, kali-kali ada yang nyangkut. Kemarin ada di grup WA, Bu, ada nikah gratis. Saya kirimin baik ke dia. Kata dia salah kirim. Alhamdulillah ini malam kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kedatangan bulan suci Ramadan kita syukuri? Ramadan datang tiap tahun. Insya Allah Ramadan nggak pernah absen. Ramadan nggak pernah break. Ramadan kagak pernah cuti. Tiap tahun Ramadan datang. Cuman masalahnya nggak ada satu orang pun yang bisa menjamin apakah Ramadan di tahun ini yang 2 minggu lebih dikit lagi kita ketemu dipertemukan kembali atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa jamin Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Gak ada yang bisa ngejamin. PRT kagak berani jamin-jamin. Pak RW apa lagi? Nah, kalau dijamin ntar ada yang warga yang demo, katanya kagak ada yang mati, udahnya ada. Kagak ada yang berani ngejamin. Kita lihat ke belakang, betapa banyak orang yang di tahun yang lalu masih kita dengar tuh bawakan. Masih kita dengar berbrekan, masih kita dengar suaranya, masih kita saksikan dia jalan ngungkuk ke sono kemari. Tahu ngungkuk? Bilokan apa orang sini kagak tahu. Masih kita saksikan di Ramadan tahun yang lalu masih melaksanain sholat taraweh, masih buka bersama, masih sahur, masih sholat Idul Fitri bareng dengan kita, masih bersalaman dengan kita, masih maaf-maafan dengan kita, masih ajak iji ke rumah si A, kesuruh masih B buat lebaran. Ternyata di tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah meninggal dunia, Bu, inqata amalu, putus sudah amalnya. Udah kagak bisa lagi sholat udah. Orang kalau udah meninggal dunia udah kagak lagi bisa sholat. Makanya mumpung masih hidup nih, kita yang hidup sholat. Orang hidup nggak sholat, maka seakan-akan dia mati sebelum mati. Tuh, hati-hati. Ketika Nabi SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada gambaran manusia yang di situ ada orang yang lagi jedot-jedotin palanya di tembok. Dijedotin palanya di tembok, benjol palanya, dijedotin lagi, bocor palanya, dijedotin lagi, pecah palanya, dijedotin lagi, berantakan otaknya. Rasulullah bingung nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa? Itu orang kurang kerjaan amat kan? Palanya dibentok-bentokin tembok, jerit kesakitan, mati, dihidupin lagi, dijedotin lagi baik palanya.
Apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatku yang ketika masih hidup di dunia males sama yang namanya ngerjain sholat. Insya Allah orang jomblo mah kagak ada yang males sih Pak. Haji, alhamdulillah, musola penuh, masjid penuh. Saya tapi depan-depan, dalam mah kagak ada kosong di depan doang. Tuh mumpung masih hidup sholat. Karena orang yang masih hidup nggak sholat seakan-akan dia mati sebelum mati. Orang yang udah meninggal dunia udah kagak lagi bisa yang namanya puasa. Apa ya? Rame banget. Tadi ada bis di semua. Mobil STM warnanya pink. Bis apa itu kira-kira namanya? Nggak tahu deh. Yang warnanya pink. Apa tuh? Hah? Bis warnanya pink tadi boleh suruh. Udah pada diem semua dah. Ramai banget ya. Sampai mana itu tadi? Orang mati, orang yang udah meninggal dunia udah kagak lagi bisa yang namanya puasa. Maka kita yang masih hidup, apalagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nih Ramadan mau datang, jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan ini. Insya Allah kalau secara hukum fikihnya mau udah pada ketalar semuanya, kita udah tahu siapa yang diwajibin, siapa yang sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada yang gak diwajibin puasa tapi boleh dia puasa kok. Kagak wajib dia puasa tapi boleh kalau mau puasa. Siapa? Orang kafir. Orang kafir gak diwajibin puasa, Ramadan ngilu-ngilu puasa. Ada apa kagak? Ada kok, model artis-artis. Model orang Cina mah kagak ketahuan, emang kagak terkenal. Ngilu-ngilu puasa di bulan suci Ramadan boleh. Wajib enggak, sah kagak. Biarin dia kelaparan, biarin dia kehausan. Dia rasain di situ kagak dapat apa-apa. Pahalanya kagak dapat. Dua, orang gila. Orang gila kagak wajib yang namanya puasa. Mau puasa nggak boleh, jangan diaru-aru bu. Orang gila, dia mau puasa, dia mau kagak, dia mau minum jam 8, dia mau minum jam 9, lah begini baik. Jangan diaru-aru yang namanya orang gila. Kenapa? Agak wajib dia mau puasa, dia mau kagak terserah. Makanya kalau punya laki kagak puasa kagak diaru-aru. Gila. Jangan-jangan ini lakinya dikata gila. Aru-aru yang sehat aru-aru. Lakinya kagak puasa aru-aru, gak puasa lah. Punya anak aru-aru, suruh dia puasa apalagi udah balik. Matre ininya. Yang kagak perlu diaru-aru mau orang gila, yang diaru-aru biar dia. Oh. Nggak wajib tapi boleh puasa. Nggak wajib tapi dianjurin puasa. Siapa? Bocah yang udah mau berusia balik nih. Kita punya anak yang mau usia balik, anjurkan dia puasa. Suruh dia belajar puasa, ajarin dia puasa biar nanti kalau udah balik kuat. Mak lapar banget nih jam 8, tar sabar jam 9. Mak lapar banget ini udah jam 9, tar jam 10 sabar. Mak udah lapar banget nih, ntar Johor lu buka. Mak udah lapar banget, lihat dulu badannya udah pada biru belum. Jatuh, anakku udah berkuning ini, udah buka, suruh buka aja dulu dah. Terus suruh lanjutin lagi puasa bagian bocah kecil. Nggak wajib tapi dianjurkan buat puasa. Tujuannya latihan. Nggak wajib puasa, haram kalau dia puasa. Siapa? Ibu-ibu yang pada haid, ibu-ibu yang lagi nifas, gak wajib dia puasa. Satu, kedua, diharamkan kalau dia melaksanakan puasa. Loh, cuma tetap sekedar menghormati orang-orang yang puasa. Makannya jangan di depan orang yang puasa, kan begitu.
Nah ini kita mumpung masih sehat, mumpung masih seger. Sebab kalau udah mati, udah gak bisa puasa, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan 2 minggu lagi mau datang di tengah-tengah kita. Alhamdulillah hari ini Allah masih kasih kita sehat. Mudah-mudahan sampai Ramadan kita sehat, bisa maksimal kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita masih bisa gerakin badan kita. Repot po kalau badan udah kagak akur sama kita. Kan tempo-tempo ada yang begitu, ya mohon maaf. Ada yang tangannya nggak pengen digerakin, gerak baik begini. Ya mohon maaf. Ini kalau orang yang begini jangan disuruh masukin benang ke dalam jalan. Kagak masuk-masuk kok. Alhamdulillah kita masih bisa nih, masih bisa ngatur pergerakan badan kita. Ada yang tangannya dia pengen gerakin kagak bergerak, udah kaku tangannya, kakinya udah kaku, nyuap makanan udah kagak bisa, ngambil makanan udah kagak bisa. Makanya mumpung sehat comot-comotin kok. Mumpung belum kaku tangannya, comot-comotin, biarin, taruh di tas itu. Apa udah kali? Piringnya jangan dibawa piringnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kasih kita yang namanya kesehatan. Amin. Maka malam hari ini kita doa bareng-bareng sama guru-guru kita, sama orang tua kita. Salah satu di antara doa kita, ya Allah sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Bukan cuma disampaikan, mudah-mudahan bisa melaksanain, bisa maksimalin ibadah kita sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Maka pantas kalau acara pada malam hari ini disebut dengan acara syukuran. Saking girangnya, saking senangnya kita, Ramadan mau datang di tengah-tengah kita. Dah kampanye saleh udah selesai dah. Udah kelar udah ya. Udah kelar apa belum? Hah? Udah. Sekarang gantian. Kita satu warna semua, kita kampanyein Ramadan. Ayo dah pada jadi tim suksesnya Ramadan. PRT, PRW, DKM, semua guru-guru kita jadi tim suksesnya Ramadan. Kita siarkan, kita sebarkan Ramadan. Biar anak-anak kita pada mudeng namanya Ramadan. Kalau orang tua dulu luar biasa kebahagiaannya ketika datang bulan suci Ramadan. Kita masih ingat dulu masih kecil, mudah-mudahan masih ada pada ingat. Kalau Ramadan mau datang, empang pada dibedah-bedahin. Tempo-tempo yang punya empang matur, tapi yang nikmatin sekampung. Biasa mau bedah empang, tadi udah viral tuh. Udah sibuk kita prepare. Nyari ember bekas, nyari serogan gak ada, kita nyari penyaringan, nyari baju bekas. Buat apa? Buat besok menjabruk, buat besok nanggung. Pagi-pagi hari udah di pinggir galengan semua tuh kita nungguin empang kering. Begitu empang udah kering, kagak buru-buru kita turun. Yang punya empang dulu kan turun, diserogin dulu tuh ikannya. Begitu kelar dan tuh tim ibu-ibu turun di pinggiran empang, nyari udang, nyari ikan sepat, nyari bunter, nyari cere. Orang laki yang gagah-gagah tengah-tengah nih mau bagiannya ngapain, ngubek-ngubek empang, berharap ada gabus di situ. Dan putar berapa salah nyerok, kaki orang diserok, jempolnya dikira gabus. Kagak ada yang sedih, senang, tawa semuanya di situ. Masya Allah, luar biasa. Yang punya empang satu yang nikmatin sekampung. Biar kata badan bopor, tarik ulah lumpur, pulang cuma bawa udang sama ikan sepat, itu senangnya bukan main. Kagak ada udah karang mah. Kagak ada udah karang. Empang karang dibedah bu. Yang ada anak pang semuanya. Ikan mas ditinding, ikan gurame di sini ada pancingnya. Lu kagak tatoan itu ikan. Ya, tuh orang dulu tuh besok mau munggah tadi pada repot nyari merang. Buat apa bu? Buat keramas.
Cari biji pinang digetokin, dibakar buat gosok gigi. Nyari batu yang ada kesedan dikit buat digosokkan, ngilangin daki. Tuh dulu tuh luar biasa. Nyambut datangnya bulan suci Ramadan, didatengin emaknya, didatengin bapaknya, soan sama bapak sama emaknya, bawa tetentengan, minta maaf sama emak, minta maaf sama bapak, dibawain emak nih, cuman ini dong bisa bawain buat besok sahur. Apaan itu? Pecak gerami. Lah punya gerami kemarin habis budaya 4. Ada yang belum ikan tawes, mak nih buat tambah-tambahin sahur. Lah punya ikan tawes tuh, sama kemarin habis budaya 4. Yang terakhir buat tentengan warna hitam bu. Mak minta maaf, buat minta maaf. Ini kita cuma bisa ngasih ini doang. Nah itu apa? Dibuka bayi mah dibuka dalam hijau-hijau daun pisang. Buka bayi mah begitu dulu. Ikan sepat kok. Ikan sepat dipepes. Saudara ini punya ikan sepat yang kemarin habis ranggok. Emang kagak punya empang dapat ikan sepat doang. Dipepes buat emaknya, rela tuh ngorbanin buat emaknya. Begitu juga emak udah seneng banget. Ini orang kadang kan beda, kadang-kadang tempo-tempo berbawaannya sama emaknya beda, sama bapaknya beda. Udah tahu emaknya udah tua, bapaknya udah tua, udah aki-aki, udah nenek-nenek, dibawain pantai sama sprint. Lah nenek-nenek dibawain pantai, udah kulitnya udah pada kendor, tulang udah pada nenggel. Lah minum pantai kan tahap mulu, ketambah kempes itu nenek-nenek. Kagak kira-kira ngeromoinnya ya. Datengin orang tua kita nih sebelum Ramadan, kita soal sama orang tua kita, kita minta maaf sama orang tua kita. Diajarin juga sama orang-orang dulu tuh. Kalau orang tua udah pada meninggal dunia, orang tua udah pada kagak. Bawain gerame udah kagak bisa, bawain pecak tawes udah kagak bisa. Diakalin gimana caranya nih gerame nyampe ke emak gua. Gimana caranya nih tawes nyampe ke bapak gue yang udah kagak? Dikumpulin tetangganya, dikumpulin saudaranya, diajak tahlilan bareng, habis itu dimakan bareng, sedekah pakai ikan gerami, sedekah pakai ikan tawes, nyampe pahala ke bapak sama emaknya. Makanya di bulan disebut dengan bulan roah oleh orang kita, saking banyaknya pada saat itu yang ada yang roah. Lah bapak saya kan tukang mimpin tahlil kok. Ini kalau mau Ramadan begini panen. Lah iya. Selebar rumah roahan kan lumayan. Dan duitnya masih diikat pakai daun pisang. Masih dijirat sama daun pisang itu apa? Kagak dapat zaman dulu mah. Entah ada apa kagak gitu ya. Lah banyak banget itu. Daun pisang isinya duit semuanya. Panen mau besok tuh dari rumah 1, rumah 2, rumah terus aja tuh acara ngeroahin. Ini roman-romannya makin kesini makin sepi ini, yang namanya ngeroahin. Tapi alhamdulillah di malam hari ini kita sekalian ini acara sekalian ngeroahin berjamaah. Kita ngeroahin bareng-bareng, kita doain para almarhum wal marhumah kita. Besok di sini ngadain nisfu sabannya kapan? Besok apa malam Senin ini? Malam Senin. Oh malam Senin. Kalau Senin jangan lupa kok pada datang nisfu saban. Apa itu nisfu? Pertengahan Sa'ban, bulan Sa'ban, berarti pertengahan bulan Sa'ban. Enggak semua tengah-tengah bulan ada keutamaannya yang luar biasa. Salah satu tengah bulan yang paling luar biasa, puncaknya tengah bulan adalah nisfu Sya'ban. Fadilahnya luar biasa, keutamaannya udah luar biasa, tadi udah disebutin sepintas sama guru-guru kita. Bahkan salah satu diantaranya di malam nisfu Sya'ban, dalam makalahnya Abdullah ibnu Abbas dalam kitab Daqaiq, beliau mengatakan salah satu malam takhruju arwahul amwat min kuburihim, di mana ruh-ruh orang yang sudah pada meninggal dunia, takhruju arwahul amwat min kuburihim, pada keluar dari kuburannya masing-masing. Malam nisfu Sya'ban, roh-roh pada keluar. Ngapain dia wayaqifuna ala abwabi buyutihim, jekir diri dia di depan pintu rumahnya yang dulu dia tinggal di situ, atau rumahnya di mana anaknya tinggal saat ini, karena bisa jadi rumahnya dulu udah dijual sama anak.
Dia pulang ke sana lah, bukan anak gua lagi. Diri dia di depan pintu rumah anak-anaknya. Ngapain dia diri di situ? Dia ngomong, dia berucap. Gak kedengeran kok kita ucapannya. Biar kata kedengeran juga ngeri. Yang singan kan bisa ngibrit itu ya, lebih bisa lari. Dia mengucap, cuman kita kagak dengar itu ucapan. Cuman kita dikasih bocorannya. Apa ucapannya? Tarhamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakah bis sadaqah au bil luqbah. Fa in dakhaltum wa la tu'tuha fadhkurna bi fatihatil kitab. Orang tua kita di malam nisfu Sya'ban, atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang diizinin, yang kagak mah kagak. Yang diizinin pada datang, pada diri di depan rumah kita, tarhamu alaina. Nah, kasihani ibu nak. Kasihani. Nah, kasihani nak. Kasihan sama bapak. Kasihan ini sama emak. Neneknya gue ngikut kok di belakang. Gonggongnya tuh bermelerot. Datengin cucunya yang masih ada, datengin anaknya yang masih ada. Tarhamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakah. Kasihani saya di malam keberkahan ini bisadaqah au bil luqmah, dengan sedekah, au bil luqmah, atau cuman sekedar segelas air. Dia ngarepin tuh di malam nisfu Sya'ban, kalau ada anaknya yang sedekah di malam itu, biar kata cuman segelas aqua. Oh, jangan lenggang besok malam nisfu Sya'ban, pada tetentengan, pada bebawaan, apa kayak bawain. Pahalanya tunjukin buat orang tua yang udah meninggal dunia. Itu salah satu yang diharapin sama almarhum wal marhumah kita. Fa in dakhaltum, kalau kalian pelit, nggak mau sedekah, nggak mau ngeluarin makanan, nggak mau ngeluarin minuman, walam tuh ada mau kagak punya apa-apa, yang duitnya kagak. Dia gua atau malu kok ibu bawa. Kalau emang duitnya kagak buat pembelian, buat sedekah nggak ada. Fazkurna bi fatihatil kitab. Bacain saya Fatihah. Minta dibacain suratul Fatihah. Minimal banget. Makanya alhamdulillah kita punya tradisi di malam nisfu Sya'ban. Bukan cuma Fatihah kok yang kita baca ya, tapi juga Yasin sampai 3 kali balik kita baca. Ada yang lebih kok bacanya, sampai 4 kali balik, 5 kali balik, 10 kali balik aja tuh Yasin. Bingung dia nyari depannya yang belah mana. Kalau Quran kan dari sebelah kanan, kalau cetakan Yasin dari sebelah kiri. Ini Yasin yang mana sih? Aku kalau baca kalau ketemu tuh Yasin, ya. Dibaca mundur salah, dibaca maju salah. Ada yang baru buka Yasin udah bangkis, mendebuk mulu itu Yasin, agak pernah dibuka. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tuh malam nisfu Sya'ban kita manfaatin sebaik-baiknya. Di situ kita doa, di situ kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 permintaan kita kepada Allah. Yang pertama, kita minta dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan ilmu, mudah-mudahan umur yang ada sekarang kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kedua, kita minta rezeki yang halal, kita minta rezeki yang berkah. Mudah-mudahan berkah semuanya, rezekinya melimpah semuanya. Mudah-mudahan bulan Ramadan baju baru udah berangkat beli semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita minta dalam pembacaan surah Yasin itu, minta dikuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena puasa panggilan untuk orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan di malam hari ini, di malam keberkahan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita lahir maupun batin kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah kuatkan keimanan, ketakwaan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk
lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nuri bahri syafa'ah wal barakah wal karamah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon keikhlasan kita Fatihah sekali lagi untuk para orang-orang yang telah mendahului kita, dari para leluhur kita, para bumpi, para uyut kita, kakek nenek kita, orang-orang yang pernah berjuang di kampung halaman kita, orang-orang yang pernah ngajarin ngaji di kampung kita, orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu, memberikan nasihat di kampung kita, orang-orang yang berjasa untuk kampung kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal baiknya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzama wa sab'il madani an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddala alayna bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli al-khair wa an tahfazna fi adyanina wa anfusina وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محداد وفتنة وبعث وضيق إنك ولي كل خير ومفضل بكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.